Elshinta News and Talk. Wacana pelaksanaan pilkada tanpa memilih wakil kepala daerah mulai menjadi perhatian publik. Usulan tersebut sempat muncul dalam pembahasan evaluasi sistem pilkada di DPR RI dengan alasan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, mengurangi potensi konflik antara kepala daerah dan wakilnya, serta menekan biaya politik. Dalam skema yang diusulkan, masyarakat hanya memilih kepala daerah, sementara posisi wakil akan ditunjuk setelah kepala daerah terpilih. Meski demikian, usulan tersebut juga menuai beragam tanggapan karena dinilai perlu dikaji secara komprehensif, terutama terkait mekanisme pengisian jabatan, pembagian kewenangan, hingga dampaknya terhadap kualitas demokrasi daerah. Bagaimana memandang hal ini, serta apakah usulan tersebut berpeluang diakomodasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada? Kita akan jumpai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong. Elshinta News and Talk. Pak Bahtera, kan ini sempat muncul isu semacam ini, ada usulan semacam ini. Sebenarnya kalau diamati atau didalami, isu semacam atau usulan semacam ini secara filosofis atau kemudian barangkali lebih ke secara mendalam, ini apa kemudian alasannya, Pak Bahtera? Yang pertama, kami ingin menegaskan bahwa terkait soal pilkada, karena rentan waktunya masih panjang, kami di DPR dan terkhusus di Komisi 2 masih fokus pembahasan RUU Pemilu, sebab di Prolegnas tahun 2026 ini baru RUU Pemilu yang dimasukkan jadi prioritas. Terus kemudian berkenaan dengan RUU Pilkada belum masuk skala prioritas Prolegnas, jadi tentu sama sekali belum ada pembahasan. Namun terkait soal adanya usulan, ya kita harus kaji lebih dalam ya secara komprehensif. Apakah usulan-usulan ini memang dibutuhkan ataupun misalnya penting, nanti mungkin akan dilihat substansinya setelah ada kajian-kajian. Tetapi bahwa kemudian ada yang berpendapat, ya boleh-boleh saja ya, namanya pendapat, tetapi tentu harus lebih dikaji lagi secara mendalam apakah itu menjadi kebutuhan atau tidak ya. Tetapi yang paling penting adalah memang kami di Komisi 2 berkenaan dengan antara kepala daerah ini dengan, kan satu paket ya selama ini antara kepala daerah dan wakilnya. Seringkali di tengah jalan kan memang sangat sedikit kepala daerah yang bisa istilahnya akur lah ya sampai masa akhir periode. Nah, tetapi yang paling penting adalah yang kami dorong adalah pembagian kewenangan mungkin ya antara kepala daerah, baik itu bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, begitupun dengan gubernur dengan wakil gubernur. Nah, tetapi kita harus lebih kepada hal-hal yang substansi, misalnya bagaimana pembagian kewenangan kerja yang selama ini kan di undang-undang memang diatur hanya sebatas bahwa wakil itu dia hanya sifatnya pendelegasian dari kepala daerah itu jika kepala daerahnya misalnya berhalangan ataupun misalnya kepala daerahnya ingin memberikan perwakilan mengutus wakilnya untuk kemudian diwakilkan kepada wakil itu sendiri. Jadi memang pembagian kerjanya kan tidak diatur secara detail, secara rinci. Nah, ini yang harus kita pikirkan ke depan barangkali supaya pembagian kerja itu lebih teknis lah, lebih detail lagi. Nah, tetapi bahwa kemudian ada usulan-usulan bahwa nanti pilkada nggak perlu wakil, ada juga yang mengusulkan bahwa nanti pilkadanya wakilnya jangan satu, kalau boleh lebih dari satu, bisa 2 atau 3. Nah, itu makin makin kompleks saya pikir ya. Tapi kita harus kaji betul-betul lah, harus dilakukan kajian yang secara komprehensif lah. Sebenarnya selama ini kan yang harus dibenahi itu soal pembagian kerjanya, saya pikir. Kewenangan-kewenangan secara teknisnya yang harus diatur lagi. Makanya rapat terakhir antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 2 kami juga mengikut sertakan APKASI, begitupun Asosiasi Wali Kota dan Asosiasi Wakil Kepala Daerah seluruh Indonesia. Kami sertakan hadir di Komisi 2, kami juga membicarakan dengan Kemendagri agar bagaimana ada regulasi yang mengatur secara teknis soal pembagian kerja atau pembagian job desk antara kepala daerahnya dengan wakilnya itu sendiri.
ada beberapa kalau saya melihat wacana ini muncul karena beberapa hal faktor ya. Semisal beberapa daerah itu muncul pecah kongsi antara kepala daerah dan juga wakil kepala daerah. Kita tentu masih ingat beberapa ini ya kejadian ya, seperti mungkin yang terjadi di Rokan Hilir atau juga kejadian di beberapa daerah yang lain. Pecah kongsi yang semacam ini sebenarnya itu menjadi hal yang urgen nggak sih Pak? Akhirnya muncul wacana wakil kepala daerah dihapus, atau sebenarnya lebih kepada adanya kejelasan pembagian peran saja sudah cukup, atau bagaimana sebenarnya Pak Patra? Sebenarnya yang paling penting adalah memaksimalkan peran kali ya, Mas ya. Karena kan kadangkala merasa bahwa wakil ini kan sebagai ban serep nih, tetapi mereka mungkin menganggap bahwa ban serep yang memang nggak difungsikan sama sekali. Jadi itu juga menjadi kadangkala antara kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Belum lagi misalnya ya, setelah pilkada kan mereka punya tim sukses masing-masing. Ada tim sukses kepala daerah, ada tim sukses wakil. Nah kadang-kadang mereka saling gosok-menggosok, akhirnya kan membuat para kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi akhirnya. Nah ini juga memang yang harus ya, saya pikir kalau menurut hemat kami ya, memang yang harus dilihat itu adalah soal pembagian kewenangan dan job desk secara teknis, supaya istilahnya wakil kepala daerah juga itu punya tanggung jawab tersendiri yang melekat pada diri dia sebagai wakil kepala daerah, sehingga itu juga memudahkan mereka untuk kemudian mempercepat misalnya proses-proses pelayanan publik di daerah, ataupun bagaimana mempercepat proses pembangunan di daerah kalau misalnya dikerja secara bersama antara kepala daerah dan wakil ini, sehingga tugas-tugas mereka mungkin bisa lebih ringan lah untuk kemudian menjalankan tanggung jawab. Karena kan sekarang juga kan kepala daerah kan dan wakil kepala daerah kan memang dibebani bagaimana bukan hanya tentu ya proses pembangunan di daerah itu bisa berjalan dengan baik dan maksimal, tetapi yang paling penting adalah sekarang kita minta para kepala daerah dan wakilnya harus banyak inovasi ya, di tengah misalnya kondisi fiskal yang kita lihat memang agak karena kan kita pengen dorong bahwa bagaimana tingkat ketergantungan ya pemerintah kabupaten kota itu, baik itu kabupaten kota ataupun provinsi, jangan terlalu besar ke pemerintah pusat. Nah ini maka dari itu tentu dibutuhkan inovasi, kreativitas. Nah ini kita dorong para kepala daerah dan wakil kepala daerah kemudian melakukan inovasi-inovasi agar bagaimana bisa melakukan percepatan pembangunan di daerah mereka masing-masing. Baik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga belum mengatur secara jelas ya Pak berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, begitu Pak? Sehingga mungkin barangkali yang diatur memang ya di undang-undang kita kan terutama tadi ya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 itu kan lebih banyak kepada bahwa wakil kepala daerah itu tugasnya sifatnya pendelegasian. Jadi istilahnya itu suka-suka kepala daerahnya. Kalau dia kutip bahasanya mungkin ban serep Pak. Ya maksudnya kalau dia mau ditugasin, kalau enggak juga enggak ada masalah. Terus kemudian itu kalau normal ya. Tetapi kadang-kadang kan ada situasi mungkin yang dianggap tadi ya istilahnya pecah kongsi tadi ya. Kalau dia pecah kongsi ya maka kadang-kala kepala daerah itu nggak mendugasi wakilnya, yang ditugasi adalah sekdanya. Nah, jadi memang harus ini harus kita pikir ke depan ya, supaya bagaimana juga meminimalisir konflik-konflik yang terjadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah ini, sehingga pembangunan bisa lebih maksimal. Karena kalau kepala dan wakil ini ribut, nanti itu bisa berdampak terhadap pelayanan publik, percepatan pembangunan di daerah, apakah itu penanganan pertumbuhan ekonominya, stuntingnya, inflasinya, semuanya itu bisa berdampak. Karena kalau misalnya tidak akur ya tentu tidak bisa juga maksimal bekerja ya. Karena kan kalau dikerjakan secara bersama antara kepala daerah dan wakil ini bisa lebih ringan lah di tengah beban kerja yang mungkin banyak ini. Iya, saya ingat juga kejadian waktu itu Wakil Bupati Indramayu yang sekarang jadi Bupati ya, Luki Hakim, yang sempat kemudian pecah kongsi dan viral di media sosial. Itu kan sebenarnya masyarakat melihatnya menjadi kurang elok ya, ada keteladanan pemimpin yang tidak menjadi teladan, malah kemudian merusak hubungan.
Mungkin kita sepakat bahwa kemudian yang paling penting adalah adanya mengoptimalkan jabatan, kira-kira begitu ya Pak. Tapi kemudian sisi lain tidak hanya itu, kita juga perlu melihat bahwa selama ini juga yang terjadi adalah mahar politik yang cukup tinggi, dan bahkan ada kemudian bisa dikatakan wakil itu menjadi bisa dikatakan hanya diambil dukungan masanya saja. Ini bagaimana Pak? Ya, memang harus secara itu ya, mungkin soal kewenangan ya, bahwa kemudian terjadi simbiosis ya, namanya berpasangan ya tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, saling menutupi pada saat kampanye ya. Mungkin juga di suatu sisi juga wakilnya mungkin menutupi kekurangan, kelemahan calon kepala daerahnya, yang artinya ya kalau misalnya kan mestinya kan begini ya, namanya berpasangan itu kan sejak awal mereka harusnya akur ya. Karena kan mereka yang menentukan ya mau berpasangan dengan siapa kan. Nah, jadi yang paling penting bagi kami sebetulnya memang harus ada regulasi ya yang mengatur soal kewenangan kerja masing-masing antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga setiap saat juga bisa dievaluasi kinerja mereka, baik itu kepala daerahnya begitupun dengan wakilnya. Nah, kalau misalnya tidak ada tanggung jawab pasti yang diberikan terhadap wakil, itu kan juga kita tidak bisa mengukur ya bahwa sejauh mana efektivitas keberadaan wakil ini bisa maksimal bekerja kalau tidak ada tolak ukur atau beban kerja yang diberikan kepada wakil. Bahwa kemudian porsinya tentu tidak mungkin bisa istilahnya bagi dua ya, 50% beban kerja kepala daerah, 50% lagi wakilnya, itu kan nggak mungkin ya, kan namanya wakil kan ya lagi-lagi kan memang hanya ditugaskan untuk membantu kepala daerah ya, tetapi kan tetap harus dibebani atau diberi beban kerja sehingga juga bisa lebih maksimal dan ada tolak ukur untuk mengevaluasi apakah dia berhasil memimpin di daerah tersebut. Ini penting sekali ya, kemudian dilakukan. Saya bacakan beberapa pesan yang masuk ya. Pendengar juga boleh silakan untuk berbincang bersama kami. Ada Pak Iskandar menyampaikan wakil kepala daerah tidak perlu karena sudah tidak sehat lagi. Saat ini nyaris semua wakil kepala daerah tidak lagi mengingatkan bila terjadi penyelewengan kebijakan dari kepala daerah, baik disengaja atau tidak sengaja. Jika bukti sudah cukup, wakil kepala daerah atau melalui orang kepercayaannya membuat pengaduan masyarakat atau Dumas yang berujung OTT kepada kepala daerah. Ya, jika kepala daerah kena OTT, maka wakil kepala daerah jadi kepala daerah, dan memang itu harapan wakil kepala daerah. Nah, ini malah terjadi hal demikian ya. Dugaan dari Pak Iskandar. Saya juga bacakan juga pendapat lain yang berpendapat semisal begini. Wakil kepala daerah kan dipilih langsung oleh rakyat, sehingga memiliki legitimasi politik yang sama kuatnya dengan kepala daerah. Tapi secara hukum, posisi wakil kepala daerah sejatinya didesain hanya sebagai pembantu kepala daerah. Nah, ini sehingga terjadi pembatasan kewenangan struktural, dan ini menjadi cacat desain sistem sejak awal begitu. Dua tanggapan dulu silakan, Pak Batra. Ya, tentu itu yang paling penting tadi ya, saya pikir ya, bahwa memang kalau kami sih lebih melihat kepada hal-hal substansi ya, bahwa undang-undang kita kan mengatur memang kan ya ada pasangan calon ya. Artinya kecuali nanti misalnya kita harus merubah undang-undang kita, tetapi kalau kami sih melihatnya nanti kalau misalnya kepala daerahnya dihilangkan, karena kan beban kerja kepala daerah juga kan cukup besar ya. Tentu dibutuhkan juga harus ada yang yang membantu kerja-kerja kepala daerah, dan yang paling penting kalau dia berhalangan tetap. Kalau misalnya dia berhalangan tetap kan mesti ada yang menjadi pejabat sementara tuh. Nah, kalau misalnya nggak ada wakil, nanti yang jadi pejabat sementaranya mekanismenya kan akan merumitkan kita untuk menunjuk sebagai pelaksana itu. Kalau misalnya kepala daerahnya berhalangan atau berhalangan tetap. Jadi memang yang tetap harus dipikirkan adalah bagi kami adalah mungkin soal mengatur atau ada kejelasan teknis kali ya yang harus diberikan sehingga mereka juga bisa bekerja secara maksimal. Bahwa porsinya mungkin tidak sebesar kepala daerah ya itu tidak jadi problem, tetapi kan yang paling penting adalah bagaimana ada beban kerja juga yang harus diberikan kepada wakil ini sehingga dia juga bekerja maksimal, bekerja dengan baik. Kalau bisa bekerja dengan baik, akhirnya juga roda pemerintahan juga berjalan dengan baik ya.
Sebenarnya ke arah Ya, situ tentu ya itu Pak. menjadi harapan kita ya, kalau misalnya semuanya bekerja antara kepala daerah dan wakilnya, artinya kan yang diuntungkan adalah masyarakat setempat, pembangunan bisa lancar ya kan. Kepala daerah kita juga makin dan wakilnya juga makin kompak. Jadi beban kerjanya juga lebih ringan kalau diatasi secara bersama. Ya, saya bacakan lagi pesan dari pendengar kami juga menyampaikan adanya pasangan calon pilkada di daerah kerap merupakan hasil transaksi politik, bahkan ada yang kawin paksa antar partai demi memenuhi ambang batas pencalonan. Bahkan ada ini menjadi kompromi pragmatis di balik layar adanya pembagian kekuasaan birokrasi atau daerah, atau bahkan hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan semata, bukan dalam rangka untuk memenuhi tujuan-tujuan murni mulia politik. Tanggapannya silahkan Pak Batra. Ya memang kan kita nggak bisa ini ya menerka motifnya ya soal pasangan calon ini ya, karena kan yang menentukan kan adalah mereka sendiri pada saat berpasangan ya. Bahwa kemudian ada dinamika di tengah jalan akuran, itu kan fluktuatif lah ya. Tergantung dinamika antara hubungan personal, tetapi kan yang paling penting adalah kita semua ya jangan mengedepankan perasaan pribadi, jangan mengedepankan ego individu masing-masing. Yang harus dikedepankan itu bahwa kita sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah diberi mandat untuk bekerja untuk rakyat, diberi mandat agar pembangunan di daerah yang kita pimpin bisa berhasil, bisa sukses. Ya tentu kita harus bekerja keras, bekerja maksimal agar masyarakat juga yang sudah memberikan kepercayaan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah dipilih, mereka bisa merasakan dampaknya terhadap yang sudah dipilih itu. Iya, baik. Terakhir barangkali Pak Batra, kira-kira berkaitan dengan bahasan ini, apakah nanti ke depan ada peluang ini nanti akan dibahas dalam prolegnas berikutnya barangkali ya, karena memang pilkada masih lama, dan juga mungkin barangkali di undang-undang pemerintahan daerah juga apakah nanti akan masuk wacana-wacana untuk menjadi revisi juga terkait dengan pembahasan ini Pak Batra. Ya tentu nanti pada saatnya ya, barangkali sekarang Komisi 2 kami ditugasi oleh pimpinan DPR, dan di prolegnas tahun 2026 ini kami konsen membahas RUU Pemilu, dan mungkin setelah RUU Pemilu dan karena pilkada juga masih kita punya masih waktu yang cukup lama. Nah pada saatnya nanti mungkin kita akan melakukan pembahasan terkait RUU Pilkada, tapi yang paling penting tentu berbagai masukan, berbagai pandangan-pandangan harus kami lakukan kajian secara komprehensif, secara mendalam, agar semua masukan-masukan itu bisa kita pelajari lebih jauh, lebih lanjut soal substansi dari masukan itu sendiri. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami Pak Batra. Selamat siang Pak Batra. Terima kasih Mas, selamat siang, sampai bertemu kembali. Ya, terima kasih. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Batra. El Shinta News and Talk.